Bab 1866, Memasuki Kolam Pembersihan Naga. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Akhirnya, Gully menemukan alasan dari fakta 5 tahun itu. Ternyata, segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Ini termasuk konflik antara Mansion Master Duan Rufeng dari Azure Cloud Mansion dan klan naga 5 tahun lalu. Untuk menyelesaikan konflik, dia telah membuat perjanjian 5 tahun dengan klan naga. Klan naga telah menderita kerugian ganda kali ini, jika mereka menyerahkan Di Jue ke Paman Duan 5 tahun yang lalu, satu-satunya kerugian yang mereka derita adalah Di Jue. Saat ini, mereka tidak hanya kehilangan Di Jue, tetapi mereka bahkan kehilangan kesempatan untuk memasuki kolam pembersihan naga. Gully berpikir dalam hati sambil menyesali nasib yang berubah-ubah. Dia percaya jika pemimpin klan Disan dari klan naga bisa memprediksi masa depan, dia tidak akan melindungi Di Jue 5 tahun yang lalu. Kolam pembersihan naga adalah tanah suci klan naga yang dapat memberikan kekuatan dan sangat memajukan kemajuan anggota klan naga yang memasukinya. Kalau dipikir-pikir, saudara muda Ling Tian harus dapat membuat lompatan luar biasa dalam kemajuannya setelah memasukinya. Gully berpikir dalam hati, merasa sedikit iri pada Duan Ling Tian. Secara alami, dia hanya iri. Tidak ada perasaan dendam dalam kecemburuannya terhadap Duan Ling Tian. Dia tidak akan bahagia atau cemburu jika Duan Ling Tian baik-baik saja, dia hanya akan bahagia untuknya. Fakta 5 tahun akhirnya berakhir dengan kematian Disan. Sementara orang-orang dari pasukan kelas 3 kuasi lainnya pergi satu demi satu, selain orang-orang dari Azure Cloud Mansion, tidak ada orang dari pasar gelap Mountain Sade yang pergi sama sekali. Tidak lama setelah Duan Ling Tian dan 3 lainnya kembali ke lembah kecil di mana bunga-bunga tumbuh subur dan burung-burung berkicau, pemimpin dugu dari pasar gelap Mountain Sade membawa Feng Buyi dan Zong Qi kembali ke lembah kecil dan rumah kayu masing-masing. Duan Ling Tian dan yang lainnya mereda ketika mereka melihat dugu dan 2 lainnya tidak bertingkah. 1 hari berlalu hanya dalam sekejap mata. Pada hari kedua, sesosok hijau muncul di atas lembah kecil dan berkata dengan keras, "Tuan rumah Duan, pemimpin klan telah mengundang kalian semua." Sosok hijau itu tidak lain adalah salah satu dari tetua naga 5 cakar dari klan naga, naga hijau cakar 5, King Yan. Itu hanya sehari sejak Di Jue terbunuh. Wajar jika ekspresinya tidak ramah. Ketika dia melihat Duan Ling Tian, niat membunuh yang bersinar di matanya meningkat seolah-olah dia ingin membalas Di Jue. Namun demikian, ia berhasil menahan dorongan hatinya. Setelah Duan Ling Tian dan yang lainnya keluar, orang-orang dari pasar gelap Mountain Sade juga keluar. Salah satu wakil pemimpin, Feng Buyi, memandang King Yan dan bertanya, "Penatua King Yan, saya sudah lama mendengar tentang tanah suci klan naga, kolam pembersihan naga, seharusnya tidak apa-apa bagi kita untuk ikut dan bergabung dalam kesenangan, kan?" Petik 2, tentu. King Yan sepertinya mengira orang-orang dari pasar gelap Mountain Sade belum pergi, oleh karena itu, dia tidak terkejut ketika mendengar kata-kata Feng Buyi. Dia mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaannya. Dia setuju begitu cepat karena perintah pemimpin klan dari klan naga. Ketika Duan Ling Tian bertemu dengan pemimpin klan Disan dari klan naga lagi, dia berada di lembah terdalam di sarang klan naga. Pintu masuk ke lembah itu sempit, tapi sepertinya ada dunia baru di dalamnya. Jauh di dalam lembah, ada pintu besar melayang di udara. Pintu itu tertutup rapat, tidak diketahui kemana pintu itu menuju. Pintu besar memiliki 2 panel dan setiap panel memiliki lubang kunci yang berbeda. Yang di sebelah kiri berbentuk bulat sedangkan yang lain berbentuk bulan sabit. Itu memiliki penampilan yang sangat aneh. Tidak diketahui terbuat dari apa pintu itu, tetapi saat melayang di udara, pintu itu mengeluarkan aura kuno. Seolah-olah sudah ada sejak lama dan telah melihat naik turunnya dunia. Kelompok orang yang dipimpin oleh pemimpin klan Disan akhirnya tiba di depan pintu. Disan melihat ke pintu dan berkata, "Ini adalah pintu masuk ke kolam pembersihan naga." Duan Ling Tian langsung mempelajari pintu saat dia mendengar kata-kata Disan. Dia menemukan pintu di depannya tampak melayang di udara dengan sendirinya. Tidak ada jejak formasi ilusi sama sekali. Pintu itu seolah-olah tertanam di ruang itu, memberinya aura misterius. Kolam pembersihan naga ada di dalam. Duan Ling Tian sangat ingin memasukinya. Dia senang dengan hal yang tidak diketahui meskipun dia juga merasa waspada. Dia merasa sangat berkonflik saat ini. Tuan muda rumah, tanpa tahu kapan, mata Disan mendarat di Duan Ling Tian saat dia berkata dengan tenang, "Berdasarkan apa yang saya ketahui, belum ada ras lain,
selain naga, yang telah memasuki kolam pembersihan naga, oleh karena itu, saya telah tidak tahu apa yang akan terjadi setelah Anda masuk. Jika kamu memutuskan untuk masuk, kami tidak akan bertanggung jawab atas konsekuensinya, ini tidak ada hubungannya dengan klan naga jika kamu mati di sana. Ada sedikit peringatan dalam kata-kata di San. Namun demikian, dia tidak sengaja mengucapkan kata-kata ini untuk menakut-nakuti Duan Lingtian, dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Pemimpin klan di San, apakah Anda berharap saya tidak berani memasukinya? Duan Lingtian bertanya dengan dingin setelah mendengarkan kata-kata di San. Itu memang terlintas dalam pikiranku, tapi apa yang aku katakan itu benar, aku tidak tahu apa yang akan terjadi ketika manusia memasuki kolam pembersihan naga, kata di San jujur sambil mengangguk. Tentu saja, aku tidak akan menghentikanmu bahkan jika kamu bersikeras untuk masuk, lagi pula, kamu telah memenangkan perjanjian 5 tahun. Ketika Di San menyebutkan fakta 5 tahun, dia memiliki ekspresi penyesalan di wajahnya. Dia tidak menyangka Di Jue yang dia pertahankan 5 tahun lalu akan mati 5 tahun kemudian. Tidak hanya Di Jue yang mati, tetapi klan naga telah kehilangan kesempatan untuk memasuki kolam pembersihan naga yang hanya dibuka sekali setiap beberapa ribu tahun juga. Semua itu terjadi karena dua hal. Pertama, itu karena dia telah membuat keputusan yang salah saat itu. Kedua, itu semua karena pemuda yang berdiri di depannya. Pemuda ini telah menentang harapannya dan membunuh Di Jue, memenangkan perjanjian 5 tahun. Karena aku di sini, tentu saja, aku akan masuk. Duan Lingtian berkata terus terang setelah mendengar kata-kata Di San. Di San mengangguk dan tidak lagi mengatakan apa-apa. Dia berbalik untuk melihat Duan Rufeng. Tuan rumah Duan, keluarkan kunci lunar yang kamu miliki, dan kami akan membuka pintu ke kolam pembersihan naga bersama-sama. Selain itu, jika sesuatu terjadi pada tuan rumah muda di dalam, itu tidak ada hubungannya dengan klan naga. Apakah pemimpin klan Di San mengira aku orang yang tidak masuk akal? Duan Rufeng menjawab dengan sebuah pertanyaan. Pada saat yang sama, sebuah kunci muncul di tangannya. Itu adalah kunci bulan yang dia ambil dari Di San sebelumnya. Sementara itu, Di San memiliki Sun Qi di tangannya. Pintu ke kolam pembersihan naga hanya bisa dibuka dengan kedua kunci yang ada. Lubang berbentuk bulat dan berbentuk bulan sabit kemungkinan besar adalah lubang kuncinya, pikir Duan Lingtian dalam hati sambil mengamati pintu yang melayang di udara. Kedua lubang itu sangat jelas. Ternyata, Duan Lingtian benar. Duan Lingtian tidak salah. Ketika Duan Rufeng dan pemimpin klan Di San berdiri di depan pintu, keduanya menggunakan energi mereka untuk mengarahkan kunci ke lubang kunci. Pada saat ini, tidak hanya Duan Lingtian, Guli, dan Komi yang menatap pintu dengan saksama, tetapi bahkan orang-orang dari pasar gelap Mountain Sade yang dipimpin oleh Dugu juga menatapnya dengan saksama. Di bawah pengawasan semua orang, Sun Qi dan Lunar Qi memancarkan energi yang tidak dapat dijelaskan yang terlihat oleh mata. Itu menyelimuti seluruh pintu hanya dalam sekejap mata. Beberapa saat kemudian, pintu memancarkan cahaya seterang matahari. Semua orang yang hadir di tempat kejadian secara naluriah menyipitkan mata mereka. Ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar. Sementara itu, cahaya yang seterang matahari yang terik perlahan meredup saat pintu yang tertutup rapat mulai terbuka ke dalam oleh kekuatan yang tak terlihat. Gemuruh. Segera setelah itu, pintu terbuka sepenuhnya. Saat itu juga ketika pintu terbuka, semua orang, termasuk Duan Lingtian, melihat ke dalam serempak. Mereka semua ingin melihat apa yang ada di balik pintu itu. Namun, pada saat berikutnya, mereka semua kecewa. Itu karena tidak ada yang bisa dilihat selain dari penghalang tipis dan tembus pandang yang dibentuk oleh energi yang tidak diketahui. Di mata mereka, penghalang itu seperti lembaran kaca. Di balik penghalang, yang bisa mereka lihat hanyalah lembah tempat mereka berada. Secara teori, tidak ada batasan waktu di kolam pembersihan naga. Saat tiba waktunya untuk pergi, formasi di dalam kolam pembersihan naga akan mengirimmu keluar, kata Di San sambil menatap Duan Lingtian. Sebagai pemimpin klan dari klan naga, dia adalah orang yang menepati janjinya terlepas dari kenyataan bahwa dia kesal. Karena mereka telah kehilangan fakta 5 tahun, mereka, tentu saja, harus menepati janji mereka dan menyerahkan kesempatan untuk memasuki kolam pembersihan naga ke Tuan Muda Mansion Azure Cloud Mansion. Baik, Duan Lingtian mengangguk. Dia merasakan sedikit kekaguman pada Di San yang berbicara dengannya dengan tenang. Dia tahu jika dia berada di posisi Di San,
tidak mungkin baginya untuk mempertahankan ketenangannya saat dia berbicara dengan orang yang membunuh Di Jue, naga emas bercakar 5. Ayah, aku masuk. Duan Lingtian memandang Duan Rufeng. Hati-hati. Duan Rufeng mengangguk dan mengingatkannya untuk berhati-hati lagi saat mengingat kata-kata Di San. Jangan khawatir. Setelah menatap Duan Rufeng dengan meyakinkan, Duan Lingtian juga mengangguk pada Gu Li dan Kumi. Dia tampaknya telah berubah menjadi sambaran petir saat dia menuju pintu yang menuju ke kolam pembersihan naga. Di bawah pengawasan semua orang, Duan Lingtian bertabrakan dengan penghalang yang dibuat oleh kekuatan yang tidak diketahui. Selanjutnya, sepertinya dia telah ditelan oleh penghalang saat dia menghilang dari pandangan mereka. Duan Lingtian akhirnya memasuki kolam pembersihan naga. Tuan rumah Duan, pada saat ini, pemimpin Dugu dari Pasar Gelap Mountain Sade yang tetap diam sejak mereka memasuki lembah ini menoleh ke Duan Rufeng dan bertanya, apakah ada rahasia yang Anda ketahui tentang kolam pembersihan naga sehingga Anda akan mempertaruhkan putra Anda memasukinya? Petik 2, Bab 1867, Naga Surgawi Bercakar 8. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Pemimpin Dugu, apakah kamu tetap di belakang hanya untuk menanyakan pertanyaan ini? Duan Rufeng berkata dengan dingin ketika dia mendengar kata-kata saingan lamanya. Dia menyipitkan matanya saat dia berkata, kamu mendengar apa yang dikatakan pemimpin klan Di San. Bahkan dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika manusia memasuki kolam pembersihan naga, apa menurutmu aku akan tahu? Jika Anda tidak tahu, apakah Anda akan membiarkan putra Anda mengambil risiko seperti itu? Dugu bertanya sambil menatap Duan Rufeng dengan saksama. Setelah mendengarkan Dugu, Di San tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Duan Rufeng dengan curiga. Dia adalah pemimpin klan dari klan naga, dan memang benar dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika manusia memasuki kolam pembersihan naga. Namun, seperti yang dikatakan pemimpin Pasar Gelap Mountain Sade, akankah tuan rumah Azure Cloud Mansion mengizinkan putranya mengambil risiko seperti itu jika dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika manusia memasuki kolam pembersihan naga? Pemimpin Dugu, bagaimanapun juga, Anda adalah pemimpin Pasar Gelap Mountain Sade, pernahkah Anda mendengar bahwa keberuntungan berpihak pada yang berani? Kolam pembersihan naga adalah tanah suci klan naga dan telah membantu banyak anggota klan naga yang luar biasa untuk naik ke puncak. Ini adalah fakta yang diketahui. Saya percaya ini pasti akan menjadi pertemuan kebetulan bagi putra saya selama dia keluar hidup-hidup. Duan Rufeng berkata tanpa tergesa-gesa. Secara alami, dia tidak mengungkapkan bagian terpenting. Dia tidak bisa mengatakan bahwa utusan tua yang sukar dipahami yang telah menyarankan putranya memasuki kolam pembersihan naga. Dia mempercayai utusan tua, keberuntungan disukai yang berani. Melihat bahwa kata-kata Duan Rufeng masuk akal, Dugu dan Di San tidak terus menanyainya meskipun mereka tahu dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Ini karena mereka tahu itu akan sia-sia bahkan jika mereka terus menanyainya. Pemimpin klan Di San, kami sudah cukup mengganggumu selama beberapa hari terakhir. Kami akan pergi sekarang. Setelah gagal mendapatkan jawaban yang diinginkannya, Dugu tidak berencana untuk tinggal lebih lama lagi. Setelah dia berpamitan dengan Di San, dia pergi bersama Feng Buyi dan Zhong Qisan. Hanya dalam sekejap, hanya orang-orang yang dipimpin oleh Di San dan Duan Rufeng yang tersisa di lembah dengan pintu terbuka yang melayang di udara. Sementara itu, Duan Lingtian yang telah memasuki pintu kolam pembersihan naga merasa seolah-olah terendam air. Setelah Duan Lingtian melewati pintu, dia tiba-tiba menemukan dia tidak bisa merasakan tubuhnya. Dia mencoba tetapi gagal untuk mengendalikan tubuhnya. Dia bahkan mencoba mengamati sekelilingnya melalui kesadaran surgawinya tetapi tidak berhasil. Pada saat ini, yang tersisa hanyalah kesadarannya yang sepertinya terperangkap di tempat ini. Pada awalnya, Duan Lingtian tidak merasa terganggu olehnya. Namun, seiring berjalannya waktu, dia mulai merasa tidak nyaman. Apa yang sedang terjadi? Bukankah ini tanah suci klan naga, kolam pembersihan naga? Mengapa begitu aneh? Kecuali, pemimpin klan Di San dari klan naga berbohong kepada kita. Duan Lingtian mulai menebak-nebak. Namun, dia dengan cepat menepis pemikiran ini karena dia merasa itu tidak mungkin. Berdasarkan kekuatan klan naga di provinsi bawah, mereka belum memiliki kemampuan untuk membangun pintu realistis ke kolam pembersihan naga. Pintu itu jelas merupakan ciptaan makhluk yang kuat. Makhluk seperti itu hanya ada di provinsi atas tanah suci bela diri Dao atau alam Devata.
Selain memiliki kesadaran yang memungkinkannya untuk berpikir, membayangkan, dan mengingat-ingatannya, dia tidak dapat melakukan hal lain. Duan Lingtian tidak yakin dengan situasi seperti apa dia berada. Selain itu, dia tidak tahu apakah dia bahkan berada di kolam pembersihan naga karena kolam itu adalah wilayah yang asing baginya. Dia bahkan tidak tahu apa yang ada di balik pintu itu, juga tidak tahu apa yang akan terjadi padanya begitu dia memasukinya. Sekarang apa? Seiring berjalannya waktu, Duan Lingtian menjadi semakin frustrasi karena dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya memiliki kemampuan untuk berpikir. Dia tidak bisa mengendalikan kesadaran surgawi atau tubuhnya. Lebih tepatnya, dia bahkan tidak bisa merasakan tubuhnya. Duan Lingtian tidak tahu berapa lama telah berlalu, tetapi dia semakin frustrasi. Seolah-olah dia akan menjadi gila. Di mana ini? Apa yang terjadi dengan tanah suci klan naga, kolam pembersihan naga? Duan Lingtian akhirnya berhasil menenangkan dirinya ketika dia menyadari bahwa tidak ada gunanya menjadi frustrasi. Setelah dia tenang, dia langsung memikirkan Duan Rufeng dan yang lainnya yang menunggunya di luar. Aku bahkan tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, apakah ayah dan kakak senior Gu Li menjadi tidak sabar. Segera setelah itu, pikiran Duan Lingtian melayang ke ibunya, Li Rou, dan tunangannya, Li Fei, bersama dengan putra mereka, Duan Niantian. Kemudian, dia memikirkan KR dan Feng Tianwu. Tanpa tahu kapan, pikirannya melayang ke pertempuran antara dia dan Di Jue. The Elementary Devouring taktik paling membantu dalam pertempuran antara Di Jue dan aku. Dia bisa membunuh Di Jue dengan begitu mudah karena Di Jue telah mengeluarkan kemampuan surgawi yang diwarisi klan naga, Berserkification bentuk sejati. Efek samping dari Berserkification adalah alasan utama kematian Di Jue. Berserkification bentuk sejati adalah kemampuan surgawi yang diwarisi dari klan naga yang dapat sangat meningkatkan kekuatan pengguna dalam waktu singkat. Namun, setelah efeknya berakhir, pengguna akan jatuh ke kondisi melemah. Kekuatan Di Jue telah jatuh ke tahap Saint Divine awal selama kondisinya melemah. Di sisi lain, meskipun Duan Lingtian tidak bisa menggunakan taktik pemakan dasar lagi setelah efeknya hilang, taktik pemakan dasar tidak memiliki efek samping. Meskipun Sun True Origin miliknya telah kembali ke level aslinya, kekuatannya masih sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di tahap Intermediate Divine Saint. Dengan kekuatan pembangkit tenaga listrik di panggung suci-suci tingkat menengah, selain kemampuan surgawi seperti sayap gagak emas, surgawi dunia lain, dan pedang hati berdaulat, sangat mudah baginya untuk membunuh pembangkit tenaga listrik tahap awal suci surgawi. Oleh karena itu, setelah Di Jue jatuh ke kondisi lemah, Duan Lingtian menyerang secepat kilat dan dengan mudah membunuh Di Jue. Duan Lingtian berpikir bahwa taktik pelahap dasar paling membantu selama pertempuran karena jika bukan karena taktik pemakan dasar yang dapat melahap energi langit dan bumi di sekitarnya untuk waktu yang singkat, dia tidak akan mampu memiliki kecepatan yang sebanding ke pembangkit tenaga listrik biasa di panggung Saint teladan menengah setelah melemparkan sayap gagak emas. Jika dia tidak memiliki kecepatan pembangkit tenaga listrik biasa di panggung Saint teladan menengah, tidak mungkin baginya untuk menghindari serangan Di Jue setelah dia melalui proses Berserkification. Jika Elementary Devouring taktik memiliki efek samping, tidak mungkin dia membunuh Di Jue dengan mudah. Meskipun taktik pelahap dasar banyak membantu, sayap gagak emas tidak dapat diberhentikan juga. Kedua kemampuan surgawi sangat diperlukan. Di Jue, ketika Duan Lingtian mengingat Di Jue yang telah dia bunuh, pikiran Duan Lingtian mulai melayang ke saat dia pertama kali bertemu dengannya. Saat itu, dia seperti semut di mata Di Jue. Di Jue bisa menghancurkannya sesuka hatinya. Memang, basis kultivasinya yang berada di Saint Rudiment Stage seperti semut dibandingkan dengan Di Jue yang basis kultivasinya berada di puncak Divine Saint Stage. Di Jue hanya perlu menggunakan jari untuk membunuhnya. Namun, dia berhasil meningkat selama 5 tahun ke titik di mana dia mampu melawan Di Jue di tanah yang rata. Duan Lingtian memiliki perasaan campur aduk ketika memikirkan hal ini. Saya pikir Di Jue tidak berpikir, bahkan dalam kematiannya, bahwa seseorang yang dianggap sebagai semut 5 tahun yang lalu akan dapat mengirimnya ke neraka. Namun, pemimpin klan Di San tampak seperti orang yang memegang kata-katanya. Awalnya, saya pikir dia akan mempersulit kami setelah saya membunuh Di Jue. Namun, dia tidak lain hanyalah kooperatif. Tentu saja, itu mungkin karena ketakutannya pada ayah. Pikiran Duan Lingtian melayang kemana-mana sampai dia tidak tahu harus memikirkan apa lagi.
Di dunia di mana hanya kesadarannya yang ada, di mana dia tidak bisa merasakan tubuhnya, dia merasa dia menjadi gila seiring berjalannya waktu. Namun, Duan Lingtian masih menjadi spesialis senjata di bumi di kehidupan masa lalunya. Untuk sebuah misi, dia pernah harus tetap menyamar di mana tidak ada matahari selama beberapa bulan. Jika dia adalah orang biasa, dia akan hancur secara mental. Karena pengalamannya di kehidupan masa lalunya, Duan Lingtian berhasil tetap waras dalam keadaan seperti itu. Anggota dari klan naga yang memasuki kolam pembersihan naga di masa lalu pasti tidak mengalami ini, jika tidak mungkin bagi mereka untuk pergi dengan mudah. Bagaimana orang biasa bisa menderita siksaan yang begitu membosankan, pikir Duan Lingtian dalam hati. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian mulai tenang lagi. Pada akhirnya, dia bahkan berhasil tersenyum dan menanggungnya. Kamu tidak diragukan lagi penerus pedang Saint Feng King yang dari 7 sekte absolut. Absolut pertama, keturunan hujan kabut, si kecil, kamu telah lulus ujianku. Aku akan menjaga kata-kataku pada Feng King yang dan memberimu Dragonization. Sama seperti kesadaran Duan Lingtian telah tenang, sebuah suara bergema tiba-tiba. Itu memiliki kualitas yang megah dan menawan untuk itu. Meskipun Duan Lingtian terkejut, dia juga sangat gembira. Ini karena dia akhirnya bisa merasakan tubuhnya dan kesadaran surgawinya. Bahkan sebelum dia mulai mengamati sekelilingnya, dia secara naluriah melihat ke arah sumber suara. Dia menemukan siluet besar yang membentang beberapa ribu meter di atas langit. Itu adalah naga surgawi. Sebagai perbandingan, bentuk sejati di Jue benar-benar lebih rendah. Bentuk sejati di Jue hanya beberapa ratus meter panjangnya, bahkan tidak 1000 meter. Namun, naga surgawi di depannya setidaknya memiliki panjang 5 hingga 6.000 meter. Naga surgawi ini memancarkan aura yang menindas. Duan Lingtian merasa sulit bernapas sehingga dia hampir mati lemas. Naga ini memiliki 8 cakar. Segera setelah itu, Duan Lingtian menemukan bahwa sosok naga surgawi yang panjangnya beberapa ribu meter memiliki 8 cakar tajam di masing-masing tangannya. Naga surgawi bercakar 8. Duan Lingtian tersentak. Pada saat ini, napasnya hampir berhenti sepenuhnya. Bab 1868, Prajurit Naga. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Ya dewa, naga surgawi yang muncul di hadapannya sebenarnya adalah naga surgawi bercakar 8. Penatua Huo. Setelah mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, Duan Lingtian mengambil inisiatif untuk memanggil Penatua Huo yang berada di Pagoda 7 Harta Karun yang indah untuk memberitahunya tentang kesulitan yang dia alami. Naga surgawi bercakar 8. Segera setelah itu, Penatua Huo juga melihat naga surgawi bercakar 8 di depan Duan Lingtian. Naga surgawi bercakar 8 ini tidak nyata tetapi hanya sebuah proyeksi. Proyeksi seperti itu umumnya ditemukan dalam warisan. Bagaimana Anda menemukan warisan seperti itu? Warisan naga surgawi bercakar 8 pasti akan luar biasa. Penatua Huo, ini bukan warisan tapi, Duan Lingtian tersenyum pahit, dia tahu Penatua Huo telah salah memahami situasi. Dia menceritakan semuanya kepada Penatua Huo dan mengulangi kata-kata naga surgawi dari sebelumnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian, Penatua Huo bertanya, Dragonisasi. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia akan memberimu Dragonization. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Pertama, dikatakan bahwa aku telah lulus ujian, dan dia akan menepati janjinya kepada tuanku, Feng Qingyang, dan menganugerahkan kepadaku Dragonization. Elder Huo, apa itu Dragonization? Apakah Anda masih ingat pencerahan yang saya berikan sebelumnya? Penatua Huo bertanya. Dia tidak menjawab pertanyaan Duan Lingtian. Tentu saja aku ingat. Duan Lingtian mengangguk. Asal sejatiku berubah menjadi matahari asal sejati karena pencerahanmu. Selain itu, menurut apa yang Anda katakan, setiap gagak emas berkaki 3 hanya bisa mencerahkan seseorang sekali seumur hidup mereka. Petik 2. Dalam hal itu, Duan Lingtian selalu bersyukur karena itu adalah teknik rahasia yang hanya bisa digunakan oleh Penatua Huo sekali dalam hidupnya. Bagi Penatua Huo untuk memberikan bantuan itu padanya, bantuan itu lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari lautan baginya. Penatua Huo, mengapa kamu bertanya? Apakah itu ada hubungannya dengan Dragonization? Duan Lingtian bertanya setelah dia sadar kembali. Ya, jawab Penatua Huo, untuk klan naga,
semua naga dengan 7 atau lebih cakar dapat memberikan dragonisasi manusia. Proses pemberian dragonisasi manusia mirip dengan pencerahan yang telah saya berikan kepada Anda. Setiap naga surgawi yang memiliki lebih dari 7 cakar juga hanya dapat memberikan dragonisasi manusia sekali seumur hidup mereka. Mirip dengan bagaimana kamu memberiku Flame of Sun. Duan Lingtian bertanya dengan heran saat matanya berbinar. True Origin-nya telah berubah menjadi Sun True Origin karena api dari Sun Elder Huo telah memberinya. Secara alami, potensi penuh dari Flame of Sun belum terungkap karena itu akan meningkat seiring dengan peningkatan basis kultivasinya. Ya, Tetua Huo menjawab lagi. Penatua Huo, apa itu Dragonization? Duan Lingtian bertanya lagi. Dragonisasi berarti kemampuan untuk berubah menjadi naga, tentu saja, itu tidak berarti kamu akan berubah menjadi naga surgawi. Manusia akan tetap menjadi manusia. Karunia Dragonization hanyalah teknik lain. Terlebih lagi, setelah manusia menerima karunia Dragonization, meskipun mereka bisa berubah menjadi naga, mereka tidak akan berubah menjadi naga itu sendiri. Mereka akan berubah menjadi prajurit naga humanoid. Penatua Huo melanjutkan berkata, setelah manusia dikaruniai Dragonization, mereka akan mampu menumbuhkan sisik naga atau mengendalikan anggota tubuh mereka dan menumbuhkan cakar naga. Lebih jauh lagi, mereka bahkan dapat menumbuhkan ekor naga jika mereka mau. Pendekar naga. Duan Lingtian mengangkat alisnya saat dia menghela nafas lega. Dia khawatir Dragonization akan mengubahnya menjadi naga surgawi. Bagaimanapun, dia adalah manusia. Dia tidak bisa menerima transformasi menjadi naga surgawi. Dia, tentu saja, merasa lega setelah mendengarkan kata-kata Penatua Huo. Pada saat ini, naga surgawi bercakar 8 berbicara lagi. Proyeksi saya tidak akan bisa bertahan lama. Sekarang, santai, dan jangan melawan apapun yang terjadi pada tubuh Anda. Lakukan apa yang dia katakan, dia akan segera memberimu Dragonization. Suara Tetua Huo ditransmisikan ke telinga Duan Lingtian setelah itu. Duan Lingtian secara naluriah mengendurkan tubuhnya dan menutup matanya sebelum dia berkata, "Senior, aku siap." Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, dia menemukan aura yang sangat menakutkan mengalir ke arahnya. Dia benar-benar diselimuti oleh aura itu hanya dalam sekejap mata. Setelah itu, Duan Lingtian dapat dengan jelas merasakan gelombang energi misterius yang menyatu dengan tubuhnya setelah mereka masuk melalui pori-porinya. Pada awalnya, energinya cukup lembut. Namun, ketika mereka memasuki tubuhnya, mereka mulai bergerak dengan hiruk-pikuk. Jika bukan karena pengingat dari naga surgawi bercakar 8, Duan Lingtian akan menggunakan Sun True Origin miliknya untuk melawan. Saat ini, dia harus bertahan bahkan jika dia merasa itu tidak bisa ditoleransi. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak energi yang kuat memasuki tubuhnya, membuatnya merasa bahwa itu bahkan semakin tak tertahankan. Keringat mulai muncul di dahi Duan Lingtian. Rasa sakit di tubuh Duan Lingtian membuatnya gemetar hebat. Dia tidak bisa menahannya. Karena rasa sakit yang luar biasa, dia hampir mematahkan giginya karena seberapa keras dia mengepalkannya. Keringatnya menetes dan membasahi pakaiannya hanya dalam sekejap mata. Ini belum selesai. Duan Lingtian berpikir dalam hati setelah setengah jam berlalu. Meskipun hanya setengah jam telah berlalu, rasanya seperti setengah abad baginya karena rasa sakit. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, 3 jam berlalu. 10 jam telah berlalu saat Duan Lingtian menderita sakit di tubuhnya. Pada titik ini, dia sudah mati rasa secara mental. Sehari akhirnya berlalu sebelum Duan Lingtian menyadari semua rasa sakit di tubuhnya telah hilang. Baiklah, aku telah memberimu Dragonization. Dengan ini, dapat dianggap bahwa saya telah menepati janji saya kepada Feng King yang, proyeksi saya akan segera hilang. Saya akan mengirimkan semua informasi mengenai Dragonization kepada Anda sekarang. Jaga kesadaran surgawi Anda tetap terbuka, kata naga surgawi bercakar 8. Pada saat yang sama, Duan Lingtian menemukan gelombang informasi muncul di benaknya. Karena pengingat dari naga surgawi bercakar 8, Duan Lingtian tidak menolak informasi tersebut. Sekitar 15 menit kemudian, transmisi informasi akhirnya berakhir. Anak kecil, terbanglah ke alam Devata secepat mungkin, kita akan bertemu lagi cepat atau lambat. Pada saat itu, Anda harus membelikan saya minuman. Itu adalah kata-kata dari naga surgawi bercakar 8 sebelum menghilang. Duan Lingtian tercengang ketika dia melihat naga surgawi bercakar 8 menghilang tanpa jejak, kemudian,
dia mulai memproses informasi tentang dragonisasi yang diberikan oleh naga surgawi bercakar 8 kepadanya. Ini persis seperti yang dikatakan Penatua Huo. Segera setelah itu, Duan Lingtian menyadari bahwa informasi yang dia terima mirip dengan apa yang dikatakan Penatua Huo kepadanya. Namun, ada informasi tambahan. Itu mengajarinya cara berubah menjadi prajurit naga. Ini sebenarnya cukup rumit, mari kita coba mengubah lengan kiriku menjadi lengan naga. Setelah memproses semua informasi yang dia terima, Duan Lingtian menemukan bahwa cukup rumit untuk menggunakan energi naga yang diberikan kepadanya oleh naga surgawi bercakar 8 untuk berubah menjadi prajurit naga. Setelah mempelajarinya selama beberapa waktu, dia hampir tidak dapat memobilisasi energi naga untuk mengubah lengan kirinya. Setelah itu, dengan satu pikiran, energi naga bergerak dan akhirnya mengubah lengan kirinya menjadi lengan naga surgawi. Jari-jarinya juga, karenanya, berubah menjadi cakar naga. Ada total 8 cakar di tangannya. Prajurit naga bercakar 8. Pada saat yang sama, suara Penatua Huo terdengar tepat waktu. Kamu cukup beruntung diberi hadiah Dragonization oleh naga surgawi bercakar 8. Kamu harus tahu bahwa naga surgawi bercakar 8 juga merupakan keberadaan yang sangat langka di alam Devata. Tidak terlintas dalam pikiran saya akan ada satu di dunia ini. Selain itu, dia tampak ramah dengan tuanmu, Feng Qingyang. Kalau tidak, dia tidak akan memberimu hadiah Dragonization yang hanya bisa dia berikan sekali. Ketika Anda bertemu tuan Anda di masa depan, pastikan untuk berterima kasih padanya dengan benar, kata Penatua Huo. Duan Lingtian segera sadar setelah mendengar itu. Dia kemudian mengingat apa yang dikatakan naga surgawi bercakar 8 di awal. Dia mengatakan bahwa dia hanya memberi Duan Lingtian hadiah Dragonization karena janji yang dia buat kepada tuannya, Feng Qingyang. Lenganku, sementara itu, Duan Lingtian menemukan bahwa lengan kirinya tampaknya memiliki kekuatan ledakan setelah berubah menjadi lengan naga. So, dia mengangkat lengan naganya dan mengepalkan cakar naganya sebelum dia meninju keluar. Ledakan, ledakan, ledakan. Udara bergerak dan meledak di belakang tinjunya segera. Sangat kuat. Kekuatan pukulan itu membuat Duan Lingtian menyadari betapa besar peningkatan yang diberikan Dragonization pada kekuatannya. Kekuatan prajurit naga terletak pada pertarungan tubuh. Ketika Anda berada di dekat lawan Anda, senjata tidak berguna seperti tinju dan pukulan, kata Penatua Huo. Saat ini, Sun True Origin Anda sebanding dengan kekuatan seorang penggarap bela diri panggung suci-suci tingkat menengah. Ketika Anda menggunakan Sun True Origin Anda untuk memobilisasi energi naga dan berubah menjadi prajurit naga, bahkan seorang penggarap bela diri di puncak tahap suci-suci tidak akan berani melibatkan Anda dalam pertarungan tubuh tanpa teknik lain yang bisa diandalkan. Setelah berubah menjadi prajurit naga, tidak hanya kekuatanmu akan meningkat, tetapi bahkan pertahananmu akan lebih kuat, meskipun jauh lebih rendah daripada naga surgawi bercakar 8, itu masih jauh lebih kuat daripada naga surgawi bercakar 6 biasa. Itu setara dengan naga surgawi 7 cakar. Petik 2. Setelah mendengar itu, Duan Lingtian mengangguk. Dia samar-samar mengerti apa yang Penatua Huo coba katakan. Aku perlu lebih menguasai metode yang benar untuk sepenuhnya berubah menjadi Dragon Warrior, namun, itu tidak penting sekarang. Duan Lingtian tidak lupa di mana dia berada saat ini. Dia menatap lurus ke depan ke danau di depannya seolah-olah dia merasakan sesuatu, dan matanya langsung berbinar. Aura yang begitu padat, itu datang dari dasar danau. Tampaknya tanah suci klan naga, kolam pembersihan naga, ada di bawah danau ini. Dengan pemikiran itu, Duan Lingtian pindah dan menghilang dari tempat dia seperti hantu. Guyuran. Detik berikutnya, suara percikan air terdengar saat Duan Lingtian terjun ke danau. Bab 1869, Kekuatan Misterius di dalam Kolam Pembersihan Naga. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Setelah memasuki danau, Duan Lingtian menyadari bahwa auranya bahkan lebih padat. Itu di dasar danau. Duan Lingtian terjun ke dasar danau sebelum dia menegakkan tubuhnya dengan kaki di tanah. Dia berjalan di sekitar seolah-olah dia sedang berjalan di tanah kering. Air bukanlah halangan baginya. Di dasar danau, tidak ada satu ikan pun yang terlihat. Hanya ada rumput laut di mana-mana. Di sana, dengan tarikan aura yang hampir magnetis, ditambah dengan kepekaannya, dia segera menunjukkan tempat itu dan berjalan menuju pertumbuhan rumput laut. Namun, ketika Duan Lingtian melihat tidak ada yang lain selain rumput laut, dia bingung. Apa yang sedang terjadi?
Auranya jelas datang dari sini. Dengan mengangkat tangannya, Duan Lingtian menggunakan Sun True Origin-nya dan mengeluarkan rumput laut. Setelah dia mengeluarkan rumput laut, matanya langsung menyala. Sebuah istana terletak di bawah rumput laut. Pada saat ini, dia melayang di atas istana. Ada lapisan selubung tembus pandang yang menahannya dan air di danau keluar. Saya seharusnya bisa masuk, Duan Lingtian mencoba melewati penghalang tembus pandang. Kakinya menyentuh penghalang, dan dia menemukan penghalang itu tidak menolaknya. Seperti yang aku harapkan, tidak ada masalah untuk masuk. Beberapa saat kemudian, Duan Lingtian berjalan melewati penghalang dan muncul di atas istana kuno dan megah. Duan Lingtian melihat pembukaannya. Di balik lubang itu, dia melihat dasar danau tempat dia berada sebelumnya. Mungkinkah kolam pembersihan naga ada di istana? Duan Lingtian mengalihkan perhatiannya ke istana saat dia turun dan berjalan ke pintu istana. Dia mempelajari istana di hadapannya dengan saksama. Istana itu tidak terlalu besar, tetapi memancarkan aura kuno. Aura inilah yang menarik perhatian Duan Lingtian sebelumnya. Kolam pembersihan naga ada di sana. Duan Lingtian tidak berlama-lama di luar istana, pikirannya sepenuhnya terfokus pada kolam pembersihan naga. Setelah mendorong pintu istana terbuka dan memasukinya, dia menyadari bahwa di dalam berkabut. Ada kolam raksasa di bawah kabut. Itu diisi dengan cairan putih susu yang memancarkan aura memikat. Aura memiliki lebih dari energi roh langit dan bumi, sepertinya mengandung sesuatu yang lain juga. Ini adalah kolam pembersihan naga. Setelah Duan Lingtian mengaktifkan murid aneh, dia bisa melihat menembus kabut, memungkinkan dia melihat kolam pembersihan naga dengan jelas. Kolam pembersihan naga tampak seperti kolam biasa, tetapi dikelilingi oleh 9 patung naga surgawi dengan tubuh panjang. Ekor dari patung-patung naga surgawi ini langsung menuju ke kolam pembersihan naga sementara kepala mereka beristirahat di mana-mana dengan mulut terbuka. Energi roh langit dan bumi yang samar dilahap oleh mereka sebelum dimasukkan ke dalam kolam pembersihan naga. Duan Lingtian dengan ragu-ragu memasukkan tangannya ke dalam kolam pembersihan naga setelah dia tiba di sisinya. Cairan putih susu di kolam pembersihan naga terasa sejuk saat disentuh dan energi roh langit dan bumi yang padat mengalir ke Duan Lingtian melalui tangannya. Bersamaan dengan itu, kekuatan misterius juga mengalir ke tubuhnya. Setelah yang terakhir mengalir masuk, Sun True Origin di tubuhnya secara naluriah mengedarkannya ke seluruh tubuhnya menggunakan teknik penguasa perang 9 naga. Terlebih lagi, bahkan energi naga yang memungkinkannya untuk berubah menjadi prajurit naga yang diberikan kepadanya oleh naga surgawi bercakar 8 juga dipengaruhi oleh kekuatan tersebut. Itu menjadi gelisah sebelum menjadi hiruk-pikuk. Duan Lingtian tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Apa ini? Mata Duan Lingtian melebar saat dia dengan cepat menarik tangannya. The Sun True Origin dan Dragon Energy di tubuhnya segera menjadi tenang. Masuk, seharusnya tidak ada masalah. Pada saat yang sama, suara Elder Huo terdengar di telinganya. Elder Huo, sebelumnya saya, Duan Lingtian tersenyum kecut setelah dia mendengar kata-kata Elder Huo. Meskipun dia sangat mempercayai Penatua Huo, pengalamannya sebelumnya dengan kolam renang membuatnya ketakutan di dalam hatinya. Dia dengan cepat menceritakan apa yang terjadi pada Penatua Huo. Jangan khawatir, hanya energi naga di tubuhmu yang beresonansi dengan kekuatan di kolam pembersihan naga. Jika saya tidak salah, basis kultivasi Anda tidak hanya akan meningkat pesat setelah Anda memasuki kolam pembersihan naga, tetapi Anda mungkin akan mendapat manfaat dengan cara lain juga. Anda mengatakan Sun True Origin Anda mengedarkan kekuatan dengan metode kultivasi Anda, ini berarti metode kultivasi Anda juga kompatibel dengan kekuatan itu. Penatua Huo berkata, sepertinya kolam pembersihan naga ini sangat cocok untuk Anda. Saat ini, saya tidak dapat memberitahu Anda bagaimana Anda akan mendapat manfaat dari memasuki kolam pembersihan naga. Namun, saya yakin itu hanya akan menguntungkan Anda dan tidak akan merugikan Anda. Kekuatan misterius beresonansi dengan energi naga di tubuhku dan cocok dengan metode kultivasiku. Duan Lingtian terkejut. Dia tidak terkejut kekuatan yang beresonansi dengan energi naga di tubuhnya karena dia mendapatkannya dari tempat ini dan dari naga surgawi bercakar 8. Namun, dia terkejut bahwa metode kultivasinya juga cocok dengan kekuatan itu. Metode kultivasi saya, teknik penguasa perang 9 naga, dibuat di benua awan oleh Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali. Bahkan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali tidak mengolahnya. Ketika saya datang ke Tanah Suci Bela Diri Dao,
siluet 9 naga surgawi akan muncul ketika saya memobilisasi energi roh langit dan bumi dan asal sejati ketika saya berkultivasi menggunakan teknik penguasa perang 9 naga. Tampaknya mustahil bagi penguasa perang 9 naga teknik yang diciptakan oleh Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali ada hubungannya dengan kekuatan di Tanah Suci Klan Naga, kolam pembersihan naga. Apa yang sedang terjadi? Duan Lingtian bingung. Teknik penguasa perang 9 naga diciptakan oleh Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali yang pernah berdiri di puncak benua awan. Namun, bahkan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali di masa jayanya tidak seberapa dibandingkan dengan Duan Lingtian saat ini. Terlepas dari seberapa kuat Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali, dia hanyalah yang terbaik di benua awan. Di sisi lain, Duan Lingtian dapat dianggap sebagai elit di provinsi bawah Tanah Suci Dao Marsial. Kolam pembersihan naga adalah tanah suci dari klan naga provinsi bawah Tanah Suci Dao Marsial Sein. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat menemukan hubungan antara mereka berdua. Jadilah, karena aku tidak bisa mengetahuinya, aku akan berhenti memikirkannya. Karena Penatua Huo mengatakan tidak ada masalah dengan kolam pembersihan naga, saya yakin itu baik-baik saja. Duan Lingtian berhenti memikirkan masalah ini setelah dia sadar kembali. Hanya dalam satu gerakan, dia terjun ke kolam pembersihan naga. Guyuran. Saat Duan Lingtian memasuki kolam pembersihan naga, dia menemukan cairan putih susu di kolam pembersihan naga mendingin. Pakaiannya menguap begitu bersentuhan dengan cairan putih susu. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan melepas pakaian saya sebelum masuk. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ini. Saat berikutnya, Duan Lingtian membuka matanya ketika dia merasakan sesuatu. Setelah itu, tubuhnya tampak membeku seperti patung saat dia jatuh ke kolam pembersihan naga. Apa yang terjadi? Duan Lingtian menemukan dia tidak lagi memiliki kendali atas tubuhnya saat tubuhnya jatuh. Namun, situasinya saat ini masih jauh lebih baik dibandingkan dengan situasi saat dia pertama kali masuk. Selain tidak bisa mengendalikan tubuhnya, Duan Lingtian setidaknya masih bisa mengendalikan kesadaran surgawinya dan mengamati sekelilingnya. Saya telah mendapatkan kembali kendali atas tubuh saya. Beberapa saat kemudian, Duan Lingtian menemukan dia memiliki kendali atas tubuhnya lagi. Setelah dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, dia terkejut menemukan situasi kacau di tubuhnya. Pertama, energi roh langit dan bumi cair dan kekuatan misterius di kolam pembersihan naga telah memasuki tubuhnya. Tidak apa-apa jika itu saja. Masalahnya adalah Sun True Origin-nya, energi naga, dan energi dari kolam pembersihan naga sudah mulai beredar di tubuhnya menurut teknik penguasa perang 9 naga. Dari awal hingga sekarang, Duan Lingtian tidak melakukan apa-apa. Itu telah beredar dengan sendirinya. Bahkan, tidak ada yang bisa dia lakukan sama sekali. Dia hanya bisa berdiri diam saat itu beredar dengan sendirinya. Apakah ini masih tubuhku? Duan Lingtian merasa pahit ketika dia merasakan 4 energi berbeda di tubuhnya beredar melalui 99 Saint Veins-nya. Dia merasa seolah-olah tubuhnya bukan lagi miliknya. Untungnya, semuanya tampak berjalan lancar. Basis kultivasinya juga berkembang dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Energi roh surga dan bumi cair di kolam pembersihan naga berada di liga yang berbeda dibandingkan dengan kolam roh di rumah langit mistik. Yang terakhir akan sepenuhnya diserap oleh Duan Lingtian dengan basis kultivasinya saat ini. Namun, yang pertama tampaknya memiliki persediaan yang tak ada habisnya. Berdasarkan kecepatan saat ini, tidak akan lama bagiku untuk memasuki tahap Mastery Divine Saint. Duan Lingtian jelas bisa merasakan peningkatan dalam basis kultivasinya. Jika tidak ada yang berubah, dan kecepatan kemajuannya tetap sama, itu akan memakan waktu paling lama 15 hari untuk berhasil menerobos ke tahap Mastery Divine Saint. Apa yang sedang terjadi? Ketika Duan Lingtian menjadi tenang, dia menemukan 2 dari 4 kekuatan di tubuhnya bertindak tidak normal. Energi roh surga dan bumi cair dan asal sejati matahari di tubuhnya baik-baik saja. Namun, kekuatan misterius telah menyesatkan energi naga saat teknik penguasaan perang 9 naga berhenti beredar secara tiba-tiba. Duan Lingtian segera mengedarkan energi menggunakan penguasa perang 9 naga sendiri. Teknik penguasa perang 9 naga memang terkait dengan kekuatan misterius, namun, apa yang coba dilakukan sekarang? Duan Lingtian menyadari bahwa kekuatan misterius itu sebenarnya telah mengarahkan energi naga ke setiap bagian tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia menemukan kulitnya mulai berubah.
Sisik naga mulai muncul di tubuhnya. Selanjutnya, tangan dan kakinya juga telah berubah menjadi tangan dan kaki naga. Masing-masing tangan dan kakinya memiliki 8 cakar, dan mereka berkilau tajam dalam cahaya. Seolah-olah mereka mampu merobek apapun. Apa yang terjadi? Aku bahkan belum sepenuhnya menguasai metode untuk berubah menjadi Dragon Warrior. Itu hanya secara langsung membantuku untuk berubah menjadi Dragon Warrior. Duan Lingtian tercengang. Bab 1870, 8 cakar hingga 9 cakar. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Apa yang lebih mengejutkan lagi belum terjadi. Duan Lingtian menemukan ketika kekuatan misterius menyatu dengan sisik naga dan cakar naga di tubuhnya, itu berubah secara dramatis. Pertama, tidak hanya sisik naga menjadi lebih keras, tetapi juga menjadi gelap seperti tinta. Adapun cakar naganya, dia sebelumnya memiliki 8 cakar di masing-masing tangan dan kakinya. Saat ini, cakar ke-9 telah muncul. Apakah ini tidak berarti dia mirip dengan naga surgawi 9 cakar? 9 cakar. Duan Lingtian menatap cakar naganya dengan mulut ternganga. Wajahnya dipenuhi dengan kejutan dan keheranan. Berdasarkan apa yang dia ketahui, naga surgawi 9 cakar adalah yang paling kuat di klan naga. Bahkan di alam Devata, naga surgawi 9 cakar yang sudah dewasa adalah kehadiran elit dan kuat yang setara dengan Kaisar Surga. Sebelumnya, dia diberi kemampuan untuk melakukan Dragonize menjadi Dragon Warrior bercakar 8 oleh Divine Dragon bercakar 8. Dia akan dianggap sebagai prajurit naga yang sangat kuat. Namun, dia tampaknya telah berubah menjadi prajurit naga 9 cakar. Seorang prajurit surgawi bercakar 8 adalah prajurit naga yang dragonisasinya diberikan oleh naga surgawi bercakar 8, prajurit naga bercakar 9 harus diberi karunia naganisasi oleh naga surgawi bercakar 9. Namun, kekuatan misterius di kolam pembersihan naga telah memberiku 9 cakar dan membuatku menjadi prajurit naga 9 cakar. Duan Lingtian dapat dengan jelas merasakan kekuatan ledakan yang terkandung dalam tubuh prajurit naga ketika dia sedikit mengepalkan tinjunya dan meregangkan tubuhnya. Misalnya, lengan kirinya dengan 9 cakar jauh lebih kuat dibandingkan dengan ketika ia memiliki 8 cakar. Selain itu, sisik naga di tubuhnya juga menjadi lebih keras. Ketika Duan Lingtian melihat perubahannya, dia segera memanggil, Penatua Huo. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Ketika Penatua Huo menemukan Duan Lingtian telah berubah menjadi naga surgawi bercakar 9, suaranya bergetar ketika dia berbicara, prajurit naga bercakar 9, ini jarang terjadi bahkan di alam Devata. Kamu, bagaimana kamu menjadi prajurit naga bercakar 9? Duan Lingtian telah mengenal Penatua Huo cukup lama, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya kehilangan ketenangannya. Berdasarkan reaksi Penatua Huo, Duan Lingtian yakin dia benar-benar telah berubah menjadi naga surgawi bercakar 9. Penatua Huo, kekuatan misterius yang saya katakan sebelumnya melakukan ini, Duan Lingtian menjelaskan, seperti yang Anda katakan, kekuatan itu beresonasi dengan energi naga di tubuh saya dan cocok dengan metode kultivasi saya. Sebelum Penatua Huo dapat bereaksi, Duan Lingtian tampaknya telah merasakan sesuatu saat wajahnya berubah secara drastis. Itu, kekuatannya telah menghilang. Apa yang sedang terjadi? Jika saya tidak salah, kekuatan misterius yang Anda sebutkan seharusnya berhubungan dengan naga surgawi 9 cakar, tampaknya naga surgawi 9 cakar pernah muncul di alam biasa ini. Jika naga surgawi dengan kurang dari 8 cakar bertemu kekuatan itu hanya akan membersihkan meridiannya yang akan membantu meningkatkan bakat bawaannya. Setelah bertemu dengan naga surgawi bercakar 8, dia akan mendapatkan kesempatan untuk berubah menjadi naga surgawi bercakar 9. Suara Tetua Huo terdengar serius saat dia berkata, tentu saja, bahkan jika naga surgawi bercakar 8 memasuki tempat ini, kesempatan untuk berubah menjadi naga bercakar 9 sangat tipis. Namun, kondisi untuk transformasi tidak seketat itu karena Anda adalah prajurit naga bercakar 8. Inilah mengapa kamu dengan mudah berubah menjadi prajurit naga bercakar 9. Meskipun kekuatan prajurit naga 9 cakar tidak sebanding dengan naga 9 cakar asli, itu sebanding dengan naga surgawi bercakar 8 yang asli. Dengan Sun True Originmu yang sebanding dengan pembangkit tenaga tingkat intermediate Divine Saint Stage, setelah kamu mengaktifkan Dragon Energy dan berubah menjadi warrior naga 9 cakar,
kamu akan dapat dengan mudah mengalahkan pembangkit tenaga listrik biasa di puncak Divine Saint Stage bahkan jika Anda tidak bergantung pada teknik lain. Tetua Huo berisi jejak keterkejutan dan kekaguman. Sangat kuat, Duan Lingtian tersentak. Perlu dicatat bahwa sebelumnya Penatua Huo telah mengatakan bahkan pembangkit tenaga listrik di puncak tahap suci-suci tidak akan berani melawannya dalam pertarungan tubuh tanpa menggunakan teknik lain. Saat ini, Penatua Huo telah mengatakan bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan pembangkit tenaga listrik biasa di puncak tahap suci-suci tanpa menggunakan teknik lain. Apa perbedaan besar? Jika saya tidak salah, karena kekuatan itu sesuai dengan metode kultivasi Anda, saya yakin metode kultivasi Anda juga akan mengalami beberapa perubahan, kata Penatua Huo. Manfaat yang ditinggalkan oleh naga dewa 9 cakar pasti tidak akan sederhana. Perubahan dalam metode kultivasinya. Setelah Duan Lingtian mendengar kata-kata Penatua Huo, dia mulai mencatat rute sirkulasi teknik berdaulat perang 9 naga. Pada awalnya, itu baik-baik saja. Seiring berjalannya waktu, keterkejutan dan keheranan terlihat di wajahnya. Itu benar-benar berubah. Duan Lingtian menemukan bahwa meskipun rute sirkulasi teknik berdaulat perang 9 naga tidak banyak menyimpang, ada banyak perubahan kecil. Semua perubahan kecil inilah yang akan meningkatkan efisiensi kecepatan kultivasinya dengan lipatan lain. Itu manfaat yang ditinggalkan oleh naga surgawi 9 cakar. Dengan pemikiran itu, napas Duan Lingtian menjadi lebih cepat. Dia benar-benar merasa perjalanan ke kolam pembersihan naga sangat berharga bahkan jika tidak ada peningkatan dalam basis kultivasinya. Apakah itu transformasinya menjadi prajurit naga 9 cakar atau perubahan teknik penguasa perang 9 naga, keduanya akan memiliki dampak besar di masa depan. Aku tidak tahu apakah masih ada kekuatan misterius yang ditinggalkan oleh naga surgawi bercakar 9 di kolam pembersihan naga. Setelah itu, kesadaran surgawi Duan Lingtian mulai mencari di kolam pembersihan naga. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi mendeteksi kekuatan misterius yang ditinggalkan oleh naga surgawi 9 cakar. Penatua Huo, kekuatan itu tampaknya telah menghilang, apakah itu masih akan muncul di masa depan? Duan Lingtian bertanya kepada Penatua Huo. Itu tidak akan muncul lagi, Tetua Huo berkata. Pada saat yang sama, anggota klan naga yang memasuki kolam pembersihan naga 5.000 tahun kemudian tidak akan dapat lagi meningkatkan bakat bawaan mereka. Mereka hanya akan dapat meningkatkan basis kultivasi mereka dalam waktu singkat paling banyak dengan mengandalkan energi roh langit dan bumi cair, ini karena kekuatan yang ditinggalkan oleh naga surgawi 9 cakar telah sepenuhnya diserap oleh Anda. Petik 2. Duan Lingtian tercengang ketika dia mendengar kata-kata Penatua Huo. Itu benar-benar terjadi. Jika orang-orang dari klan naga tahu bahwa pintu masuknya ke kolam pembersihan naga akan menyebabkan konsekuensi seperti itu, mereka mungkin ingin membunuhnya, menggiling tulangnya menjadi debu dan menyebarkannya. Bagaimanapun, kolam pembersihan naga sangat penting bagi klan naga bukan hanya karena mengandung energi roh surga dan bumi senilai 5.000 tahun, tetapi juga karena kekuatan unik yang ditinggalkan oleh naga surgawi 9 cakar. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Duan Lingtian menenangkan dirinya. Orang-orang dari klan naga tidak boleh mengetahui apa yang terjadi di sini, jika tidak, mereka tidak akan pernah melepaskannya. Duan Lingtian sangat berhati-hati dalam hal ini. Benar, ekor naga. Penatua Huo berkata bahwa saya akan dapat menumbuhkan ekor naga dalam bentuk prajurit naga saya. Duan Lingtian berpikir dalam hati sambil berbalik untuk melihat ke belakang. Begitu pikiran itu muncul di benak Duan Lingtian, dan dia berbalik untuk melihat ke belakangnya, sebuah bayangan melesat dari belakangnya seperti sambaran petir. Setelah beberapa saat, ekor panjang muncul di hadapannya. Itu adalah ekor naga yang ditutupi dengan sisik naga hitam. Tidak seperti ekor naga surgawi biasa, ujung ekor tidak memiliki surai yang dimiliki naga surgawi. Ujung ekor Duan Lingtian sangat tajam. Itu berkilau tajam dalam cahaya. Sebagai manusia yang tiba-tiba tumbuh ekor, Duan Lingtian tentu saja merasa tidak nyaman. Namun, setelah menghabiskan beberapa waktu untuk membiasakannya, dia tidak hanya bisa mengendalikan ekornya sesuka hatinya, tetapi dia bahkan bisa menyerang dengan ekornya. Apakah itu dengan mencambuk atau menusuk, itu kuat dan menakutkan. Terlebih lagi, Duan Lingtian menyadari bahwa dia sekarang dapat dengan bebas berubah menjadi prajurit naga. Secara alami, Duan Lingtian menyukai bentuk prajurit naganya karena itu sebanding dengan naga surgawi bercakar 8.
Tubuh kuat naga bercakar 8 bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tubuh manusia. Meskipun tubuhnya jauh lebih unggul dibandingkan dengan manusia biasa bahkan sebelum ini, jaraknya semakin melebar ketika dia dalam wujud Dragon Warrior. Akhirnya, Duan Lingtian hanya tinggal di kolam pembersihan naga dalam keadaan prajurit naga dan dengan bebas menyerap energi roh langit dan bumi cair di kolam pembersihan naga untuk berkultivasi. Dengan perubahan teknik penguasa perang 9 naga, kecepatan kultivasi Duan Lingtian saat ini 1 kali lebih cepat daripada sebelumnya. Paling lama dalam 10 hari, aku akan bisa menembus ke Mastery Divine Saint Stage. Pada saat itu, dengan Sun True Origin, kekuatanku akan sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di puncak Divine Saint Stage. Duan Lingtian merasa sangat percaya diri karena lingkungan di kolam pembersihan naga dan perubahan dalam teknik penguasaan perang 9 naga. Saat energi roh langit dan bumi yang cair melonjak ke dalam tubuh Duan Lingtian terus-menerus, teknik penguasaan perang 9 naga mengubah energi roh langit dan bumi menjadi Sun True Origin secara efisien. Waktu berlalu dengan tenang. Duan Lingtian yang sedang menikmati energi roh surga dan bumi cair di kolam pembersihan naga tampaknya telah melupakan waktu. Duan Rufeng dan 2 lainnya masih menunggu di pintu masuk kolam pembersihan naga. Adapun pemimpin klan Disan, keberadaannya tidak diketahui. Sudah hampir 3 bulan, kenapa Tianer belum keluar? Duan Rufeng yang sedang duduk bersila membuka matanya dan melihat ke pintu yang menuju ke kolam pembersihan naga dengan sedikit kerutan di wajahnya. Jika bukan karena mutiara jiwa putranya yang tetap utuh di tangannya, dia akan berasumsi bahwa putranya mengalami kecelakaan di dalam kolam pembersihan naga. Bagaimanapun, hampir 3 bulan telah berlalu. Berdasarkan apa yang dia ketahui, bahkan anggota dari klan naga yang memasuki kolam pembersihan naga sebelumnya hanya tinggal di dalam selama 2 bulan. Secara alami, dia juga mendengar ini dari Disan. Menurut Disan, anggota dari klan naga akan dikirim segera setelah bakat bawaan dan basis kultivasi mereka meningkat ke tingkat tertentu. Waktu yang dihabiskan seseorang di dalam bergantung pada potensinya. Namun, Duan Rufeng tidak tahu alasan mengapa anggota dari klan naga dikirim lebih awal adalah karena gangguan dari kekuatan yang ditinggalkan oleh naga 9 cakar. Karena keberadaannya mengandalkan energi roh langit dan bumi, oleh karena itu, ia tidak ingin anggota dari klan naga menyerap terlalu banyak energi roh langit dan bumi. Namun, saat ini, kekuatan itu telah sepenuhnya diserap ke dalam tubuh Duan Lingtian dan tidak ada lagi.